Ya, kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan fitur ekspor kunjungan pasien di Excel Bantu Register. Nah, fitur ini digunakan untuk bisa memindahkan data kunjungan pasien dari sumber lain, misalkan dari Sikda, Sispus, sistem RS, ataupun sistem informasi apapun yang digunakan di layanan, ke dalam Excel Bantu Register, tepatnya ke register ART, supaya pasien-pasien tadi bisa tercatat sebagai terapi terisi T gitu ya di kolom status kunjungan bulanan di sini. Nah, cara menggunakannya, pertama dari register ART, kita buka sheet kunjungan pasien. Nah, di sini kita hanya perlu mengisi dua kolom saja, yaitu kolom nomor rekam medis dan kolom tanggal kunjungan. Nah, kembali dua data ini kita bisa dapatkan dari sumber lain gitu ya, silahkan disesuaikan dengan yang berlaku di tempat kita, apakah menggunakan sistem informasi misalkan Sikda, Sispus, ataupun apapun, atau mungkin bahkan ada yang misalkan masih pakai bentuk Excel biasa misalkan, atau mungkin lebih bagus lagi kalau bisa menggunakan list pasien yang ambil obat dari farmasi gitu ya. Nah, kita pindahkan datanya dari data tersebut ke dalam Excel Bantu Register ini. Oh ya, kalau sumber datanya itu berupa sistem informasi gitu ya, tentu langkah awalnya kita perlu memindahkan data tersebut ke dalam bentuk Excel. Kita perlu ekspor datanya dari sistem informasi tersebut ke dalam Excel. Kalau kesulitan melakukannya, silakan minta bantuan ke IT-nya gitu ya, untuk bisa dikeluarkan data tersebut. Nah, di contoh ini contoh data yang saya gunakan untuk contoh ini. Di sini ada tanggal kunjungan, ada nama pasien, nomor rekam medis, dan kolom-kolom lainnya. Nah, untuk proses ini kita hanya menggunakan tanggal kunjungan dan nomor rekam medis saja. Kolom yang lain kita tidak gunakan. Nah, caranya kita pindahkan, kita copy paste biasa gitu ya, dari list ini ke dalam Excel Bantu Register. Untuk awal, saya akan mengcopy paste beberapa pasien saja. Di sini untuk 7 pasien, saya blok, saya klik kanan, saya copy, saya pindah ke Excel Bantu Register. Tentu saya ke pastenya juga di nomor rekam medis juga, boleh paste langsung, boleh paste spesial, silakan. Sekarang tanggal kunjungannya, saya blok, saya copy, saya pindah lagi, boleh paste biasa, boleh paste spesial, silakan. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah memasukkan copy paste 7 data pasien yang berkunjung. Nah, langkah selanjutnya setelah kita isi kedua kolom ini adalah langsung saja klik tombol ekspor ke register ART. Saya klik di sini, dia akan berproses. Nah, setelah proses selesai, kita akan lihat keterangan gitu ya. Keterangan ini akan muncul otomatis, kolom-kolom keterangan di sini. Pertama ada informasi pasien tersebut, kapan dia mulai ART-nya. Dalam hal ini dia berkunjung di 11 November 2020. Dia mulai ART-nya ketika 5 Agustus. Lalu ada kolom kunjungan bulan ke. Nah, ternyata dari hitungan di sistem di sini, dari 5 Agustus sampai 11 November itu adalah sudah berlalu 3 bulan. Sehingga kunjungan November adalah harusnya terinput itu di bulan ketiga gitu ya. Lalu kolom posisi row ini maksudnya pasien tersebut diinputan di register ART, dia ada di baris ke 520 gitu. Lalu di kolom terakhir, keterangan hasil proses, ini keterangan hasilnya apa gitu ya dari proses ini. Ternyata hasilnya adalah berhasil diisi T dalam kurung warna hijau. Kita lihat semua pasien sudah berhasil diproses. Kita coba lihat hasilnya di register ART dari ketujuh pasien tersebut. Nah,
Kalau pasiennya sudah terisi, sudah berhasil diproses, maka akan muncul tanda warna hijau seperti di sini. Ya, seperti kita lihat tadi, kunjungan pasien semuanya di kunjungan bulan ketiga, gitu ya. Dengan nomor Ignas ini, kita lihat sudah terisi secara otomatis. Ada 6 pasien yang berhasil terisi, pasien yang terakhir di sini tidak muncul karena sesuai keterangan dia baru mulai ART. Nah, apa maksudnya baru mulai ART di bulan ini? Karena dia berkunjung di 1 November 2020 dan dia mulai ART-nya di 1 November 2020. Nah, maka dia pasien baru mulai ART di bulan tersebut, maka di sini tidak akan terisi 1T gitu ya, karena dia baru mulai, yaitu di bulan ke-0 gitu ya. Seperti itu. Nah, kita coba lagi untuk memasukkan data pasien yang lebih banyak lagi. Di sini kan hanya 7 ya, kita akan coba masukkan semua. Di sini kita lihat ada 190-an pasien gitu ya, kunjungan pasien. Nah, kalau kita ingin melakukan lagi, data yang lama ini boleh kita hapus gitu ya, atau boleh juga kita tambahkan di bawahnya, tidak masalah gitu ya. Tapi sarannya sih setiap kali kita memproses data pasien yang baru, data yang lama dihapus saja sekalian supaya prosesnya tidak terlalu lama. Oke, saya isi lebih lengkap lagi dari baris dari data pasien pertama, tanggal kunjungannya saya blok. Ada 189 data kunjungan gitu ya. Saya copy di tanggal kunjungan, saya paste sampai muncul. Sekarang nomor rekam medisnya saya copy paste juga. Saya blok. Saya copy, klik kanan, copy. Di sini saya paste. Nah, di sini sudah masuk 189 data. Nah, ke 189 data ini akan diproses untuk menjadi terapi gitu ya, karena ini adalah pasien yang datang untuk ambil obat. Nah, sebelum saya mulai memproses ekspor ke register ART-nya, saya akan tambahkan satu informasi lagi, yaitu pengisian di kolom keterangan di sini. Nah, kolom di sini hanya diisi untuk pasien yang ada kondisi khusus gitu ya. Kondisi khusus misalkan ada 4 kondisi gitu ya. Pertama, kalau pasiennya itu adalah, kalau kita klik di sini ada 4 pilihan. Ada pilihan terapi hasil penelusuran. Nah, ini diisi kalau pasiennya itu terapi, dia ambil obat di kunjungan bulan tersebut itu adalah setelah sebelumnya dilakukan penelusuran gitu ya. Jadi kalau di tempat kita ada proses penelusuran untuk pasien yang lost follow up sudah dilakukan baik oleh tim internal kita ataupun dibantu sama LSM, misalkan silakan bisa dicatat di sini bahwa pasien ini dia terapi itu setelah dilakukan penelusuran sebelumnya gitu ya. Bulan sebelumnya alfa, LFU, bulan sekarang dia terapi setelah ditelusuri. Nah, boleh diisi keterangan ini, terapi hasil penelusuran. Nanti hasilnya akan terisi T1 gitu ya, sebagai pembeda dari T biasa. Lalu status kedua, keterangan kedua adalah rujuk masuk. Nah, ini diisi kalau pasiennya di kunjungan bulan tersebut, dia baru rujuk masuk di bulan tersebut gitu ya, baru rujuk masuk. Sehingga ketika diproses, maka isinya akan terisi RM gitu ya, bukannya T. Karena kalau T berarti akan dibacanya nanti bukan pasien rujuk masuk gitu ya. Nah, karena dia pasien rujuk masuk, data harus RM. Maka kita isi keterangan di sini, ini adalah pasien rujuk masuk. Misalkan seperti itu. Lalu keterangan ketiga, yaitu TD2. TD2 ini maksudnya untuk pasien yang mendapatkan obat lebih dari 1 bulan, atau lebih tepatnya untuk 2 bulan gitu ya, TD2. Atau kalau kita lebih akrabnya dengan istilah THD gitu ya, take home dose.
Nah, jadi kalau pasien ini ketika dia datang tanggal 31 Oktober 2020, dia diberikan obat untuk 2 bulan gitu ya, maka kita bisa pilih TD2 di sini. Sehingga ketika diproses nanti pasien tersebut selain akan diisi terapi gitu ya, terapi di bulan periode November tersebut gitu ya, di bulan depan akan otomatis terisi terapi juga gitu ya, sehingga bulan depan kita tidak akan lupa, tidak akan mungkin terlewat gitu ya untuk mengisi terapi gitu ya, karena sudah diisi di awal di sini. Nah, pilihan keempat ada TD3. Nah, TD3 itu mirip seperti TD2. Kalau TD2 diberikan obat untuk 2 bulan, kalau TD3 untuk 3 bulan gitu ya, sehingga nanti hasilnya ya yang terisi terapi selain bulan ini dan bulan depan juga 1 bulan ke depannya lagi gitu ya. Nah, kalau ada pasien yang diberikan obat lebih lama lagi, misalkan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, silakan bisa diketik manual di sini, misalkan TD4 atau TD5 gitu ya. Silakan kalau ada, diketik manual saja. Nah, sebelum saya klik ekspor, saya akan contohkan permasalahan yang mungkin terjadi gitu ya sekalian. Pertama, saya coba nomor rekam medisnya saya sengaja dibuat salah gitu ya. Saya hapus satu karakter, lalu di pasien yang lain saya coba tanggalnya saya buat keliru gitu ya. Saya ketik misalkan 19 Nov pakai huruf P gitu ya. Nah, Nov di sini kan tidak dikenal sebagai tanggal gitu ya, karena yang tanggal itu yang tertulis November gitu ya. Oke, kita coba proses di sini. Klik ekspor ke register ART. Nah, ke 189 pasien tadi akan diproses gitu ya. Kita tinggal tunggu sampai selesai. Lamanya proses itu tergantung dari banyaknya pasien yang kita proses, juga banyaknya pasien di register ART, juga tergantung dengan kondisi di laptop kita gitu ya, apakah kinerjanya sedang baik atau tidak gitu ya. Nah, kita lihat muncul informasi-informasi tambahan kapan pasien tersebut mulai ART-nya, terisinya di bulan keberapa, lalu posisinya ada di baris keberapa, lalu hasilnya apa, apakah terisi T atau apa. Nah, kita lihat di sini pasiennya terisi T gitu ya. Kita coba lihat dulu. Nah, ternyata berhasil semua gitu ya. Yang hasil proses tadi akan terisi, akan muncul warna hijau gitu ya, sebagai pembeda mana hasil proses otomatis tadi, mana yang hasil manual gitu ya, ataupun proses otomatis yang dari bulan lalu gitu ya. Jadi yang hijau ini adalah yang barusan saja diproses. Kita akan lihat banyak sekali yang warna hijau. Kalau kita hitung-hitung akan ada 189 gitu ya. Nah, sehingga di sini prosesnya tentu akan cepat dan tentu mudah gitu ya, dibanding dengan kita menginput terapi satu persatu gitu ya. Selain kita harus mencari mana pasiennya, kita juga harus menghitung pasien tersebut di bulan November ini, misalkan dia di bulan apakah bulan ke-10, apakah bulan ke-12 dan seterusnya. Karena di sini sudah diproses dan dihitung secara otomatis seperti ini. Kita lihat sudah banyak sekali hijau. Kalau saya perkecil sampai kecil sekali gitu ya, yang hijaunya sudah banyak terisi. Nah, proses ini tentu kita bisa jalankan boleh separuh-separuh atau boleh sekaligus. Separuh-separuh di sini misalkan saya jalankan proses ini satu minggu sekali gitu ya. Itu silakan, atau buat mau dirapel sebulan sekali. Jadi di akhir bulan mengekspor semua pasien yang berkunjung di bulan tersebut, silakan bisa juga gitu ya, tidak masalah. Oke, kita coba lihat lagi ke kunjung pasien. Kita lihat keterangan hasil proses. Kalau berhasil, tadi dia akan terisi berhasil diisi T, gitu ya, berarti dia berhasil proses. Nah, kita lihat ada beberapa keterangan yang berbeda, gitu ya. Ada beberapa yang berbeda. Tadi kita sudah bahas sekilas untuk yang keterangannya terisi baru mulai ART ya, karena dia tanggal kunjungannya dan tanggal ART-nya sama, gitu ya, di bulan yang sama. Lalu ada keterangan yang terapi hasil penelusuran sudah keterangannya berhasil diisi T1
gitu ya, karena ini sebagai pembeda apakah dia pasien terapi biasa atau setelah telusuri. Kita coba lihat, ini pasiennya 454-886. Nah, yang ini ya, terisi T1 seperti di sini. Lalu pasien selanjutnya kita kasih keterangan rujuk masuk, keterangannya berhasil diisi RM. Kita lihat, ya di sini sudah berhasil diisi RM, terisi otomatis gitu ya. Nah, lalu pasien selanjutnya TD2, kita lihat keterangannya berhasil diisi TD21 warna hijau. Nah, kita lihat yang terisi di sini otomatis TD21. TD2 di sini maksudnya tadi ya, dia baru dia diberikan obat untuk 2 bulan sekaligus gitu ya. Ada keterangan satunya ini untuk penanda bahwa pasien tersebut baru mulai di bulan tersebut gitu ya. Di bulan selanjutnya otomatis terisi TD22 gitu ya, bahwa bulan keempatnya ini adalah bulan terakhir dia menerima MMD ini gitu ya, ataupun take home nurse ini. Lalu TD3, pasien selanjutnya keterangannya berhasil diisi TD3 gitu ya. Kita lihat TD3 dan kita lihat otomatisnya terisi 3 bulan sekaligus gitu ya, yaitu di bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima. Nah, lalu kita lihat pasien yang ini, yang muncul keterangan NA berarti pasiennya tidak ditemukan gitu ya, tidak ada yang cocok, NA itu not available. Berarti nomor rekam medis yang tertulis di sini gitu ya, itu tidak ditemukan gitu ya di register ART di sini, sehingga prosesnya tidak berhasil untuk pasien ini. Jadi silakan kalau dari list pasien yang kita gunakan muncul ada NA, silakan dicek nomor rekam medisnya dan disamakan dengan yang ada di register ART gitu ya. Boleh register ART yang diganti atau boleh nomor rekam medis yang di sini yang diganti gitu ya. Sehingga kalau sudah diganti, silakan misalkan ternyata ini kurang 1, belakangnya 4 misalkan, silakan bisa diproses ekspor lagi gitu ya. Lalu pasiennya selanjutnya di sini muncul value gitu ya. Muncul value, kenapa? Karena tanggalnya keliru gitu ya. Nah, karena tanggal keliru, maka dia akan keliru juga menghitung pasien tersebut berkunjung di bulan keberapa, sehingga pasien ini 805 tidak akan berhasil diproses gitu ya. Jadi silakan kalau ada yang muncul keterangan value di sini di kolom kunjungan bulan, silakan diperbaiki tanggal kunjungan di sini. Misalkan saya ganti jadi November, lalu kita ekspor lagi gitu ya. Sehingga data pasien bisa masuk semua sebagai terapi di register ART ini.